Nggak pulang kampung, kirain sakit. Pokoknya nanti kalau ada pertanyaan belakang aja. Siap. Iya, yang belakang yang ditanya ya. Yes, siap. Kalau nggak pakai ini kedengaran nggak Pak? Apa pakai ini aja ya? Nggak apa-apa ya. Cek. Ini udah disiapin buat murojaah nih. Ya. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa amalan mutaqabbala wa amalan mutaqabbala. Jamaah sekalian, tentunya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat, agar apa yang kita lakukan semuanya berdasarkan ilmu, bukan hawa nafsu ataupun syahwat. Kemudian kita juga senantiasa meminta rizqan thayyiban, rizki yang baik, agar apa yang kita makan, apa yang keluarga kita makan, itu semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amalan mutaqabbala, ini doa yang biasa kita baca sebelum belajar kan. Wa amalan mutaqabbala, dan kita juga meminta kepada Allah ya agar kita amal-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita di majelis ilmu itu dihitung sebagai amal salih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, zikir kita, baca Al-Qur'an kita, belajar bahasa Arab kita, mencari nafkah untuk keluarga dan hal lain sebagainya diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalan mutaqabbala. Taib, jemaah semuanya, sebelum kita melanjutkan materi kita ke bab anwa'ul jumlah dan aqsamul ismi ya, kita akan murojaah. Itu yang akan senantiasa kita lakukan, yaitu murojaah. Insyaallah bapak-bapak di sini semuanya sudah murojaah di rumah begitu. Tapi nggak ada salahnya kita murojaah di sini juga. Betul kan Pak? Iya. Semakin sering di murojaah, apa yang kita pelajari akan semakin paham. Semakin sering murojaah, apa yang kita hafalkan akan semakin kuat dalam ingatan kita. Kita akan murojaah dengan cepat, gitu kan? Murojaah dengan cepat, karena insya Allah udah pada paham nih ya.
Taib. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang al-kalimah. Wah, enak nulisnya ya. Masya Allah. Al-kalimah. Al-kalimah dibagi berapa? 2 atau 4? 3. Yang pertama kalimah apa? Isim. Yang kedua kalimah fi'il. Yang ketiga kalimah huruf atau harfun. Isim punya tanda, dan kita harus tahu tanda-tanda isim agar bisa membedakan apakah ini isim atau bukan. Tanda-tanda isim kemarin apa? 1, al-khafad. Contohnya apa di situ? Bismillahi. Bismi dan hi-nya lafdul jalalah. Nah, ini tanda isim yang pertama. Tanda isim yang kedua apa? At-tanwin. Ini sudah maklum ya, dhammatain, fathatain ataupun kasratain. Contoh apa di situ? Rajulun. Ya. Rajulun, ini contoh. Kemudian apalagi yang ketiga? Tanda isim al-alif wal lam. Contoh apa? Al-ustad misalkan ya kan, at-talib, al-ustadzah dan lain sebagainya. Ini tandanya tanwin. Kemudian al-ustad tanda isimnya apa? Al-alif wal lam. Contoh lain kalau yang tanwin yang alif lam seperti alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu itu kalimat isim. Tanda isimnya apa? Alif dan lam. Kemudian tanda berikutnya apa? Huruful jar. Huruful jar. Jika sebuah kata diawali oleh huruf jar, maka bisa dipastikan kata tersebut adalah kata isim atau kalimah isim. Huruf jar apa saja? Min, terus fi, terus ila, terus ala, an, terus ruba, terus alba, terus al-kaf, alba, terus apa? Alam. Alba ada 2 nih. Contoh yang ada huruf jar seperti apa di situ? Contoh isim yang diawali huruf jar, minan nas. Atau surat An-Nas ayat terakhir bagaimana bunyinya? Minal jinnati wan nas. Minal jinnati. Nah, dia diawali oleh min. Min ini huruf jar, maka kata atau kalimat setelahnya ini disebut isim. Apa tanda isimnya? Huruful jar, yaitu min. Ya. Jadi diingat baik-baik. Alamatul ismi atau tanda-tanda isim itu al-khafad. Ini al-khafad. At-tanwin, al-alif wal lam. Huruful jar. Huruful jar itu min, fi, ila, ala, an, ruba, alba, al-kaf, al-lam. Ya. Contoh minan nasi. An-nas ini disebut isim karena ada huruf jar yaitu min. Sampai sini bisa difahami ya, insyaallah. Kemudian fiil. Tanda fiil yang pertama apa kemarin? Qad. Ya. Contoh apa? Qad aflaha di situ ya. Qad aflaha, qad qamatis shalah. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ayat pertama surat Al-Mujadilah ya. Nah, di situ qad aflaha. Oh, kurang jelas ya. Qad aflaha. Qad aflaha. Di sini ada kata qad.
Berarti kalimat setelah qad ini disebut kalimat fi'il karena ada qad. Ya. Kemudian apa? Asin, ya. Yasin. Contoh apa di situ? Sayad habu. Atau dalam Al-Qur'an ayat pertama di juz 2, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu. Nah, ini sayad habu. Nah, ini sin. Ya, sin setelahnya fi'il mudhari dan sin ini hanya masuk kepada fi'il mudhari. Ya, apa itu fi'il mudhari? Nanti saja ya. Yang penting tanda yang kedua dari fi'il apa? Sin. Contoh sayadhabu. Kemudian apa? Saufa. Contohnya apa? Saufa ta'lamun. Seperti dalam surat At-Takatsur, bagaimana bunyinya? Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Jadi nanti pas baca Al-Qur'an surat apa? At-Takatsur, ini ta'lamun kalimah isim atau huruf fi'il. Kenapa? Karena ada saufa. Begitu. Saufa masuknya bukan kepada kalimat isim tetapi masuk kepada kalimat fi'il. Kemudian tanda yang berikutnya apa? Ta'u ta'nis sakinah. Ta'u ta'nis sakinah. Ta'nis sakinah. Ini tak sukun yang menjadi tanda mu'anas, tanda kalimat tersebut untuk perempuan. Contohnya apa? Zahabat, ya. Zahabat. Zahabat. Nah, ini tanda untuk mu'anas, ya. Nah, ini yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian huruf juga kemarin sudah kita bahas, ya. Huruf ini tidak memiliki tanda khusus seperti fi'il ataupun isim. Isim ada tandanya, fi'il ada tandanya. Adapun huruf dia tidak memiliki tanda khusus. Pokoknya selain isim, selain fi'il dia adalah huruf. Contohnya seperti apa? Contoh huruf min, summa, kemudian au, fa, dan seterusnya. Ini juga kan huruf kan? Hurufnya huruful jar dan seterusnya. Dan huruf ini dia bisa bermakna ketika dia digabungkan dengan kalimat lain. Minan nasi. Ya, ketika sudah digabungkan dengan kalimat lain ketahuan dari manusia. Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas, tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, kemudian tentang huruf. Dan huruf di pertemuan sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa huruf dibagi dua. Huruf apa saja? Huruf hijai atau mabani. Satu lagi huruf ma'ani, ya. Huruf hijai itu huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Kalau huruf ma'ani seperti wa, au, summa, kemudian min, nah ini semuanya huruful ma'ani. Dan sebelumnya juga sudah dijelaskan tentang al-jumlah al-mufidah, ya kan? Susunan dari kata, ya, yang memberikan faidah sempurna, maka itu disebut al-jumlah al-mufidah, atau nama lainnya apa? Kalam, ya. Al-jumlah al-mufidah nama lainnya adalah kalam. Itu yang sudah kita bahas, ya. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kepada anwa'ul jumlah, macam-macam jumlah. Nah, kita sudah bahas kan al-jumlah al-mufidah. Nah, al-jumlah al-mufidah ini atau jumlah, nah, nanti ada macam-macamnya. Jumlah mufidah itu kan kalimat sempurna. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia subjek predikatnya sudah ada, sudah memenuhi dikatakan sebuah kalimat, ya, syarat minimalnya. Ali maridun, Ali sakit. Udah dijelas tuh informasinya, ya, bahwa yang berbicara itu ingin menyampaikan bahwa Ali sakit. Ahmad ustadun, Ahmad adalah seorang ustad.
itu sudah jelas kalimatnya ya. Kemudian huwa ghaniyun, dia adalah seorang laki-laki yang ghani, yang kaya. Itu juga kalimatnya sudah jelas ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ke al-jumlah, di al-jumlah di halaman berapa? Halaman 4. Di situ di bawahnya ada at-tamrin. Jadi antara kelebihan kitab ini, setelah beberapa pembahasan ada tamrin. Tamrin itu artinya latihan untuk mengukur sejauh mana pemahaman kita akan materi-materi sebelumnya ya. Untuk at-tamrin ini insya Allah kita akan bahas bareng-bareng nanti ya. Nah, sebelum kita lanjut ke anwaul jumlah, ana sudah menyiapkan nih untuk murojaah. Murojaah sedikit, cuman 10 soal, semuanya pilihan ganda. Sudah siap belum nih? Bukunya silahkan semua ditutup, jawab saja sebisanya ya. Aduh, anak baru datang udah ujian gitu. Enggak, ini bukan ujian, hanya latihan gitu. Jadi yang tahu nilainya nanti hanya masing-masing gitu kan. Yang penting jawabannya tahu yang mana. Siap ya? Baik, silakan bukunya semuanya ditutup nih. Ini kita benar-benar belajar ya kan. Harus ada evaluasinya. Jangan sampai kita terus maju. Ini yang belakang masih ingat apa enggak gitu. Nah, harus diukur gitu kan. Sedikit. Di sini tamrin artinya latihan, tamrin 1. Nanti setelah beberapa pertemuan, setelah beberapa materi kita sampaikan, insya Allah ada tamrin 2 dan seterusnya. Semoga kita diberikan keistiqomahan gitu ya. Amin. Nah, di sini al-ism nanti diisi. Al-ism itu artinya apa? Nama, ya. Mas muka, siapa namamu? Ismi, sebutkan. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Mau bahasa Arab nggak masalah, silakan. Nah, kemudian di sini ada perintahnya. Ajib anil as'ilah. Jadi ajib pasangannya biasanya an. Ajib anil as'ilah at-taliyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Tinggal milih ya. Boleh disilang, boleh. Biasanya anak kalau di sekolah ada yang nanya, Ustadz disilang atau dilingkari? Bebas gitu. Kalau di situ nggak ada petunjuk disilang berarti bebas. Boleh disilang, boleh dilingkar. Tapi yang dilingkar itu jawaban yang benar ya. Jawaban yang benar. Insya Allah difahami ya. Nah, insya Allah. Nanti kita koreksi bareng-bareng, periksa bareng-bareng. Boleh dibawa ke rumah buat murojaah. Tapi boleh minta tolong Pak. Ketua kelas. Ketua kelas nih. Oh iya, ini harus dihapus dulu ini. Mana penghapusnya tadi? Sabil. Ini nih. Taib. Di rumah Allah boleh nonton. Kita kasih waktu ya. Selesai nggak selesai pokoknya sudah ya. Sampai jarum panjang di angka 1. Cukup nggak? Jam 7:05. Cukup lah ya. Masya Allah. Syukron Pak. Silahkan dikerjakan. Jangan lupa tulis namanya ya. Ismi atau langsung namanya. Sampai jarum panjang di angka 1. Cukup ya. 10 menit. 10 menit. Tafadhol. Kenapa? Kenapa? Pasti 1. Pasti 1 ini. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh ditanyakan ya. Mudah semua ini insya Allah. Tinggal nandain aja.
Masih panjang waktunya 7 menit. Ya. Ralat apa? Kenapa? Ralat. Ralat kalau misalkan tadinya silang boleh digaris gitu. Ah, betul. Hmm. Hmm. 5 menit lagi. Tenang, ini nggak ada rapotnya nanti ya. Kalau anak-anak kan udah di sekolah udah ada rapotnya tuh. Ini nggak ada. Sudah? Anda lihat sih kayaknya udah semua ya. Gak apa-apa, belum 10 menit juga ya Pak ya. Kalau udah semua kita bahas saja. Yang belakang sudah? Belum ya, masih ada waktu, tenang. Ada yang belum dapat soal? Udah semua? Nah. Oh belum. Teliti dalam baca soalnya ya. Nah, nanti salah jawab. Gimana Pak? Yakin aja. Bikin nama. Bikin nama ini. Oh iya. Betul Pak, pakai bahasa Arab lebih bagus. Pakai bahasa Arab namanya. Boleh, pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau bahasa Arab, boleh. Biar latihan nulis Arab. Nama saya nulisnya gimana? Panjang biasanya ya Pak, panjang-panjang. Taib sudah? Taib. Masih ada 3 menit nih. Kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang belum selesai nih ya. Ini soalnya insya Allah mudah.
Dan nanti di tamrin 2 insya Allah tamrin 1 itu masuk. Begitu. Tamrin 3 insya Allah nanti tamrin 1, tamrin 2 masuk. Di tamrin 4 insya Allah tamrin 1, 2, 3 itu masuk. Tamrin 6 gimana? Insya Allah tamrin 1, 2, 3, 4, 5 itu masuk. Insya Allah bisa. Mudah insya Allah. Yang susah itu murojaah di rumah. Nggak tahu bener apa nggak? Ngaku. Taib. Ya kita minta sama Allah gitu kan, minta semoga diistiqomahkan. Karena Allah kan yang membolak-balikan apa? Hati kita gitu. Taib, kita akan bahas. Silahkan dilihat nomor 1 ya, masing-masing. Jika betul checklist, jika salah silang, kemudian tandai jawaban yang benarnya. Bisa ya? Bisa. Taib. Ajib anil as'ilah at-taliyah. As'ilah itu bentuk jama dari soal. Soal kan udah jadi bahasa kita ya, soal. Soal jamanya itu as'ilah, pertanyaan-pertanyaan. Kalau yang ditanya mas'ul atau penanggung jawab. Dalam hadis kan ketika Rasulullah ditanya tentang akhbirni anisa'ah, dalam hadis Jibril akhbirni anisa'ah, ceritakan kepada tentang kiamat. Apa jawaban Rasulullah pada laki tersebut? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nah, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Mas'ul, sa'il, su'al itu dari satu akar kata itu. Su'al satu pertanyaan, as'ilah beberapa pertanyaan. At-taliyah berikut ini. Kalau ajib pakai ain baru itu ajib. Jangan salah. Ajib ini jawab. Kalau ajib yang apa? Mantap itu pakai ain. Ajib. Maka dalam bahasa Arab salah satu huruf bisa berubah makna gitu kan. Ajib, amal, beda artinya. Jadi kalau ajib ini bukan mantap ya Pak? Bukan mantap. Ini jawablah. As-su'alul awal, pertanyaan pertama, di bawah ini yang merupakan jumlah mufidah ialah yang mana? C. Ahmadu Ustadzun. Itu jawabannya C. Masya Allah, checklist semua kayaknya. As-su'alu tsani, pertanyaan kedua. Huruf dibagi menjadi 2, yaitu A, B, C atau D? D. Huruf hijai dan huruf ma'ani. Kalau mabani itu nama lain dari huruf hijai. Jadi jawabannya D. Ini karena banyak mirip harus teliti. Taib. Arab mustalis nomor ketiga, di bawah ini yang tidak termasuk huruf ma'ani ialah sa, yaitu D ya. A itu huruf ma'ani, summa itu juga huruf ma'ani, min juga huruf ma'ani. Yang bukan huruf ma'ani ialah sa. Kalau bukan termasuk huruf ma'ani berarti dia huruf hijai atau mabani. Ya, mabani ya hijai ya. Ar-raqmur rabi' nomor 4. Kalimah dibagi menjadi 3, yaitu mana? A, B, C atau D? Yang yakin nih apa? B ya, isim, fiil, huruf. Baru dibahas tadi tuh kan. Isim, fiil, huruf. Kemudian ar-raqmul khamis nomor 5. Di bawah ini yang tidak, ingat, yang tidak termasuk kalimah isim ialah A,
yaqra'u. Tilmidun isim atau bukan? Isim. Apa tanda isimnya? Tanwin. Syamsun isim atau bukan? Apa tandanya? Tanwin. Muhammadun isim atau bukan? Isim. Tandanya tanwin. Yaqra'u kalimah apa? Fi'il. Ya, jadi yang tidak termasuk kalimah isim ialah yaqra'u a. Ya. Ini betul semua insyaallah ya. Yaqra'u apa artinya? Membaca. Yaqra'u membaca. Arok musadis nomor 6 di antara tanda isim ialah B atau D? B. Tanwin atau ta'ut ta'nis sakinah? At-tanwin. Kalau qad tanda apa? Fi'il. Saufa fi'il. Ta'ut ta'nis sakinah fi'il. Berarti tanda isim di sini ialah at-tanwin. Kemudian 7 al-ustadzu. Tanda isim yang terdapat pada kalimah di atas ialah A, B, C atau D? C. Al-alifu wal lam ya, bukan al-khafdu karena di situ nggak ada ujungnya, bukan majrur, bukan khafd. Betul, C. Betul ya, Pak? Masya Allah. Kemudian pakai pensil. Kemudian D, huruful jar. Di sini ada huruful jar? Tidak ada. Maka yang menjadi tanda isim pada kata al-ustadzu ialah apa? Al-alif wal lam, ada alif lam. 8 arok musamin. Di bawah ini yang tidak termasuk tanda-tanda fiil ialah at-tanwin, B ya, karena qad, saufa, ta'ut ta'nis, as-sakinah itu merupakan tanda fiil. Jadi nomor 8 jawabannya B ya, at-tanwin. 9 kalimah yang menunjukkan kepada sebuah makna dan dibarengi, ini kata kuncinya nih ya, dan dibarengi oleh salah satu zaman. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari fi'il ya. Kalau isim dibarengi oleh zaman atau tidak? Tidak. Zaman itu ada 3. Siapa yang bisa menyebutkan? Zaman ada 3. Siapa yang bisa menyebutkan? Hal, terus madi, satu lagi istiqbal. Nah, kalau isim tidak dibarengi oleh zaman tersebut. Kalau fiil dibarengi huruf, apalagi enggak ya. Jumlah mufidah juga bukan. Maka nomor 9 jawabannya fiil, yaitu C ya. Terakhir, ar-raqmul ashir nomor 10. Di bawah ini yang bukan contoh huruf ialah yaktubu, D ya. Huruf di sini maksudnya huruful ma'ani ya, huruf-huruf yang memiliki makna. Tapi silahkan diberi nilai sendiri, disimpan dan dibawa pulang. Coba Ana mau lihat nih, yang betul semua boleh angkat tangan. Ada yang, ayo masya Allah, 1, 2. Ana cuma mau cek apa yang Ana sampaikan difahami nggak nih. Baik. Yang salah 1, ayo masya Allah. Yang salah 2, ayo masya Allah. Yang salah 3, oh, masya Allah. Yang salah berikutnya nggak Ana tanya. Baik, itu saja. Silahkan disimpan untuk murojaah di rumah. Ayo. Masya Allah ya. Jadi kan buat murojaah kita kan. Baik. Tafaddalu iftahu alkitab. Silahkan dibuka bukunya, dibuka kitabnya halaman 4
ya, halaman 4. Halaman 4 kita akan membahas tentang anwaul jumlah. Ya, anwaul jumlah. Sudah dibuka? Gimana? Oh, betul semua ya? Masya Allah. Sudah? Halaman 4. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala anwa'ul jumlah. Anwa' apa artinya nih? Macam-macam. Nah, anwa'ul jumlah, macam-macam jumlah. Ini macam-macam jumlah. Jumlah di sini maksudnya yang sebelumnya itu jumlah mufidah ya, atau apa? Kalam. Al jumlah al mufidah. Nah, anwa'ul jumlah, macam-macam jumlah. Nah, ini anwa'ul jumlah. Ayo di tengah. Anwa'ul jumlah. Macam-macam jumlah. Jumlah terbagi berapa? 2. Yang pertama jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kemudian satu lagi jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Anwa'ul jumlah. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ya. Jumlah ada 2. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ingat ini baik-baik, karena nanti baca kitab yang tebal ataupun yang tipis akan ketemu ini. Jadi ini adalah modal. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ini istilah nahwu harus diingat baik-baik. Anwa'ul jumlah, macam-macam jumlah. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ada berapa? 2. 1 jumlah ismiyah, 2 jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah yaitu makanat masbuqatan bi ismin, jumlah yang didahului oleh isim. Jadi jumlah ismiyah itu jumlah yang apa? Didahului oleh isim. Contoh apa di situ? Ahmadu maridun. Sakit, betul. Contoh Ahmad Ahmad maridun. Ahmadu maridun. Lihat, ini jumlah, ya kan? Jumlah kumpulan dari beberapa kata. Ahmadu maridun. Ini disebut jumlah ismiyah. Kenapa? Karena didahului oleh isim. Ahmadu isim atau bukan? Isim, karena dia nama orang kan? Nama orang itu isim. Kalau ada jumlah didahului oleh kalimat isim, maka jumlah ini namanya jumlah ismiyah. Ulangi, kalau ada jumlah didahului oleh isim, maka jumlah tersebut disebut jumlah ismiyah. Ya, sesuai dengan namanya di sini kan jumlah ismiyah. Dia didahului oleh isim. Oleh karena itu kita harus paham dulu tentang isim ini. Nah, dan itu sudah kita bahas. Nah, maka kita tahu Ahmadu ini adalah isim. Nama orang itu isim. Gitu. Kemudian contoh berikutnya apa di situ?
Al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Contoh berikutnya, al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Yaqra'ul Qur'ana. Al-waladu kalimah isim atau fi'il? Isim. Tanda isimnya apa? Alif lam. Ini jumlah atau bukan? Jumlah. Jumlah ini karena didahului oleh kalimah isim maka disebut jumlah ismiyah. Bisa difahami? Bismillah. Al-waladu artinya anak. Yaqra'u membaca. Al-Qur'an, Al-Qur'an. Anak membaca Al-Qur'an. Ya, seorang anak membaca Al-Qur'an. Kalau maridun, mana marid? Sakit. Ahmadu maridun. Ahmad sakit. Nah, ini jumlah ismiyah karena didahului oleh kalimah isim. Sampai di sini difahami ya. Nah, jadi jumlah ismiyah ialah jumlah yang didahului oleh isim. Seperti Ahmadu maridun. Al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Ahmad kalimah isim. Al-waladu kalimah isim. Karena dua jumlah ini didahului oleh Ahmad dan al-waladu, maka kedua jumlah ini disebut jumlah ismiyah. Sampai sini bisa difahami? Coba ana tanya, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jumlah ismiyah atau bukan? Ismiyah. Karena didahului oleh isim, yaitu alhamdu, ya kan? Contoh, alhamdulillah Rabbil alamin, teruskan dan seterusnya. Alhamdulillah ini kan jumlah, ya kan? Jumlah. Nah, ini jumlahnya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah karena didahului oleh kalimah isim. Ingat, karena didahului oleh kalimah isim. Alhamdulillah ini kenapa? Nah, kalau pertanyaannya kenapa disebut kalimah isim? Karena ada alif lam. Alif lam tadi kan termasuk tanda apa? Tanda isim, ya. Bisa difahami? Bisa, mudah insyaallah ya. Pokoknya kalau ada jumlah didahului oleh kalimah isim, maka jumlah tersebut adalah jumlah ismiyah. Taib. Kemudian jumlatun fi'liyatun, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ialah jumlah yang didahului oleh fi'il. Alhamdulillah itu kan kata kerja. Alhamdulillah kan ada alif lam. Kalau terjemahnya segala puji. Iya, segala puji itu kalimah isim. Oh, segala puji. Beda alhamdulillah nih. Bukan pujian. Pujian kalimah isim juga. Nih, kan coba ini gimana bacanya? Ini kan ha mim dal, bacanya gimana? Ini bisa hamdu, bisa hamida. Kalau hamida, kalau hamida ini fiil, artinya memuji, iya kan? Kalau hamdu dia pujian. Ini disebutnya masdar. Masdar itu apa? Kata kerja yang dikata bendakan. Tambah pusing kan? Jadi alhamdulillah itu kata benda, artinya dia isim karena ada tanda alif lam. Jadi kalau ditasrif, hamida yahmadu, hamdan, ada namanya hamdan kan? Artinya kan terpuji. Dia dari kata hamida. Jadi kata kerjanya hamida. Kalau hamdunnya alhamdu. Jadi ketika ada alif lam, tanunnya itu hilang. Karena alif lam dan tanun itu bagaikan air dan minyak. Bener nggak air dan minyak itu nggak bisa bersatu? Anak nggak tahu sih. Betul ya? Pokoknya kalau ada alif lam tidak akan ada tanwin. Kalau ada tanwin tidak akan ada alif lam. Mereka berdua nggak pernah berkumpul. Makanya ada sebuah syair. Bukan. Jadi alhamdulillah itu kalimah isim karena tandanya adalah alif lam. Bisa difahami ya?
Nah, jumlah fi'liyah itu ialah jumlah yang apa? Diawali atau didahului oleh fi'il. Didahului oleh fi'il. Nah, ini jumlah ismiyah. Afwan, jumlah fi'liyah. Kalau ini jumlah ismiyah. Contoh di situ apa contohnya? Kita nanggung lanjut dikit ya. Marido aliyun. Nah, ini langsung bagus contohnya, Masya Allah. Marido aliyun. Marido aliyun. Marido ini fi'il madhi ya. Sakit ya. Marido artinya sakit. Aliyun, ali, betul. Nah, jumlah ini didahului oleh fi'il yaitu marido. Maka jumlah ini disebut jumlah apa? Fi'liyah. Ya, fi'liyah. Contoh berikutnya, nah ini yang lebih difahami. Yaqra'u, ya kan? Kemarin kita ini kosakatanya sudah. Yaqra'u apa? Al-waladu Al-Qur'an. Yaqra'u al-waladu Al-Qur'ana. Yaqra'u ini kalimah isim atau fi'il? Fi'il. Nah, karena didahului oleh fi'il, maka jumlah ini disebut jumlah fi'liyah. Ya. Jadi kesimpulannya jumlah terbagi dua. Ada jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang didahului oleh kalimah isim seperti Ahmadu maridun, al-waladu yaqra'ul qur'ana. Kedua, ada jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang didahului oleh fi'il seperti marido aliyun dan yaqra'ul waladu al-qur'ana. Ini didahului oleh fi'il, maka disebut jumlah fi'liyah. Tapi kita lanjut setelah azan ya. Itu pembagian jumlah ya, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Itu artinya sama-sama sakit, maridun sakit, marido sakit. Nah, beda, yang satu fi'il madhi, yang satu isim fa'il.
Itu nanti saja ya. Yang penting di sini kita lihat apa kalimah awalnya yang ada di jumlah tersebut. Kalau di jumlah tersebut diawali kalimah isim, namanya jumlah ismiyah. Kalau dalam jumlah tersebut diawali kalimah fiil, namanya jumlah fi'liyah. Itu ya, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah ialah jumlah yang didahului oleh kalimah isim. Seperti Ahmadu maridun, al-waladu yaqra'ul qur'ana. Jumlah fi'liyah ialah jumlah yang didahului oleh kalimah fi'il. Seperti marido aliyun yaqra'ul waladu al-qur'ana. Nah, itu jumlah fi'liyah. Sesuai namanya ya, ismiyah, fi'liyah. Nah, itu ingat baik-baik. Taib, kita lanjutkan at-tamrin. Nah, kita bahas bareng-bareng nih ya. Lihat at-tamrin artinya apa tadi? Latihan ya. Mayiz, bedakanlah al-asma isim wal af'al fi'il wal huruf dan huruf fi mayali pada jumlah berikut ini. Pada jumlah berikut ini. Jadi kita diminta untuk membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf. Di sini ada kata al-asma. Al-asma itu bentuk jama dari ismun. Ya, yaitu bentuk jama dari isim. Jadi ismun ini mufrad, tunggal. Jamaknya apa? Asma. Ya, ini bentuk jamaknya. Kemudian fi'lun ini bentuk mufrad, bentuk jamaknya af'al. Ya. Kemudian harfun ini bentuk mufrad, bentuk jamaknya huruf atau ada juga ahruf ya. Ini bentuk mufradnya ismun, fi'lun, harfun. Ini bentuk jamaknya asma, af'al, huruf begitu. Maka di sini mayyiz al asma wal af'al wal huruf begitu. Ini mufrad. Mufrad itu artinya apa? Tunggal ya. Tunggal. Ini jama. Ini udah jadi bahasa kita ya. Jama. Untuk jama. Taib. Nomor 1, idza jaa nasrullahi wal fath. Surat apa ini? An-Nasr ya. An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza itu isim, fi'il atau huruf? Huruf. Mumtaz. Ya. Idza itu huruf. Jaa isim, fi'il atau huruf? Fi'il. Ya, jaa itu artinya datang. Jaa artinya datang, telah datang kan fi'il. Kemudian nasrullahi, nasru isim, fi'il atau huruf? Isim, ya. Ini tanda isimnya apa? Nah, dalam kitab ini tidak disebutkan tanda isim yang lain, yaitu ada namanya idofat. Kalau dalam bahasanya Imam Ibnu Malik dalam kitabnya Alfiyah, bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamizun hasal. Musnad ya, disandarkan. Contohnya seperti ini idofatu. Qalamun kan pena ya. Pena misalkan Zaid. Jadi qalamu Zaidin. Tanwinnya hilang, qalamu karena dia idofat. Pulpen Zaid. Nah, ini namanya idofat. Karena dalam bahasa kita kan udah biasa. Buku itu satu kata. Tapi buku Muhammad. Nah, itu sudah jadi mudhof ilaih. Nah, ini
termasuk tanda isim juga ya. Kitabu Muhammadin misalkan. Ini asalnya kitabun, ketika dia digabungkan dengan kata setelahnya jadi kitabu Muhammadin. Kemudian nasrun. Nasrun itu kan artinya pertolongan. Ketika dia disambung dengan lafdul jalalah, maka dia nasrullahi. Nah, idofat ini nasrun ke lafdul jalalah, kitab ke lafad Muhammad, kolam ke lafad Zaid, ini merupakan tanda apa juga? Isim. Itu. Kemudian Allahi, isim fi'il atau huruf? Apa tanda isimnya? Tanda lainnya hi, apa itu namanya? Kasrah di akhir. Apa istilahnya? Khafad. Ya, al-khafdu. Nah, al-khafdu. Kemudian wal fathu. Nah, wal fathu, al-fathu isim fi'il atau huruf? Isim. Tandanya apa? Alif lam. 2. Ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmi darsi. Ijtahada isim fi'il atau huruf? Fi'il. Ijtahada artinya bersungguh-sungguh. Muhammadun isim fi'il atau huruf? Isim. Tanda isimnya tanwin. Wa Hasanun isim fi'il atau huruf? Isim. Tanda isimnya tanwin. Fi fahmi huruf. Fi huruf. Fahmi isim. Ada kasroh ujungnya khafad, kemudian diawali huruf jar. Fi, ya kan? Fi fahmi. Itu ada huruf jar fi. Fi fahmi. Ad-darsi isim fi'il atau huruf? Isim. Tandanya apa? Alif lam dan kasroh juga, ya kan? Khafad. Alif lam dan khafad. Jadi ijtahada artinya bersungguh-sungguh. Muhammadun Muhammad, wa Hasan dan Hasan, fi fahmi darsi dalam memahami pelajaran. Kalau tadi wal fathu kemenangan ya. Kemudian nomor 3, idza dakhala ahadukum. Idza huruf, dakhala fi'il, ya masuk. Dakhala itu masuk. Ahadukum isim fi'il atau huruf? Ahadukum isim, ya ahadukum, salah seorang dari kalian, ya kan? Salah seorang dari kalian itu isim ya. Ya yang tadi tandanya idhofat tuh. Kalau apa itu lewat dulu ya. Al masjidah isim atau fi'il? Isim, tandanya alif lam. Fala yajlis, fa huruf, la huruf. Fa itu maka, la jangan, itu huruf. Iya, maka jangan yajlis, duduk. Isim atau fi'il? Fi'il, ya. Fala yajlis, maka jangan duduk. Hatta, ada nih kemarin. Huruf, ya. Yarka'a, fi'il. Rok'ataini, isim, ya. 2 rakaat, ya. Ketika masuk masjid jangan duduk dulu sebelum melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Tahiyatul masjid. Terakhir nomor 4, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Inna huruf, al ma'a isim, tahurun isim, la huruf, yunajjisu fi'il, ya. Huruf. Nah ini belum kita bahas. Hu di sini isim, namanya isim domir. Nanti insya Allah kita ketemu. Syai'un isim, ya. Taib, anak kira untuk malam ini kita cukupkan sampai macam-macam jumlah, ya. Insya Allah pertemuan berikutnya pembagian isim. Taib. Jadi yang kita bahas malam ini ialah pembagian jumlah. Jumlah dibagi berapa? 2. 1 jumlah ismiyah, 2 jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah ialah jumlah yang didahului oleh isim.
Contoh, Ahmadu maridun al-waladu yaqra'ul Qur'ana. 2 jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ialah jumlah yang didahului oleh fi'il. Contoh, marido aliyun atau yaqra'u al-waladu al-Qur'ana. Pelan-pelan, insyaallah kita bisa memahaminya. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.